The power of dreams. Halo Honda Lovers, ketemu lagi bersama saya Hari dari main dealer Honda Jakarta Center di YouTube channel Honda Jakarta Center tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas sebuah topik yang berbeda dari video-video kita sebelumnya. Kalau di video kita sebelumnya kita mau ngomongin, kita sudah ngomongin tentang produk ya. Pada kali ini kita nggak ngomongin produk, tapi kita mau membawakan sebuah topik terkait dengan keselamatan berkendara di Indonesia, atau mungkin bahasa kerennya safety driving ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channelnya Honda Jakarta Center di YouTube ini, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, ada Instagram, ada Facebook, agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting dan menarik lainnya. Nah, teman-teman, kita mau ngomongin tentang yang namanya safety driving atau keselamatan berkendara di Indonesia. Khususnya di kota-kota besar ya. Kalau kita berkaca pada angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah-daerah yang memiliki mobilitas lalu lintas yang tinggi, sebenarnya angka kecelakaan lalu lintas itu memiliki beberapa faktor penyebab utamanya. Mungkin kalau kita jabarkan secara lebih detail penyebab utamanya, kita bisa kategorikan menjadi beberapa kelompok seperti human error, seperti faktor mobilnya, lalu faktor infrastrukturnya, dan mungkin faktor tentang medan atau kondisi jalanan yang dilalui. Nah, untuk menghindari semua resiko-resiko yang terjadi di jalanan, saya sebutnya ini untuk menghindari resiko ya, bukan untuk menghilangkan resiko. Karena untuk menghilangkan resiko itu hampir tidak mungkin, tapi di sini kita bisa minimalisir dengan menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dan di video kali ini kita mau bahas tips yang paling basicnya dulu teman-teman. Kita mau bahas tips yang paling basicnya, yang paling mendasarnya, yang bisa dilakukan bahkan oleh orang awam sekalipun, dengan sebuah metode yang namanya POWER, P, O, W, E, dan R, dimana metode POWER ini dilakukan sebelum kita mulai berkendara. Apa aja itu metode POWER? Ayo kita mulai videonya lebih detail lagi. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu P atau petrol. Petrol atau bahan bakar, di mana di sini sebelum kita berkendara, adalah baiknya kita memeriksa jumlah bahan bakar yang masih tersisa di tangki bensin mobil kita. Nah, caranya sebenarnya gampang banget, teman-teman udah pasti tahu. Tinggal lihat aja di meter cluster kita, di indikator bahan bakarnya. Sebenarnya kan kalau di beberapa mobil Honda, indikatornya ada yang bentuknya analog jarum seperti ini di unit Mobilio yang saya gunakan, dan ada lagi yang modelnya digital sebenarnya berupa bar graph ya, seperti itu. Nah, indikator di sini menunjukkan seberapa banyak sisa bahan bakar kita yang masih ada di tangki, yang ditunjukkan dengan dua lambang, yaitu lambang yang paling atas tulisan F, dan yang di paling bawah itu tulisannya E atau hurufnya E. F itu mengartikan kondisi bahan bakar kita ada di statusnya full atau penuh, dan sementara tulisan E, nah ini banyak salah kaprah nih teman-teman di masyarakat. E itu artinya bukan empty atau kosong, karena sebenarnya E itu dimaksudkan adalah emergency. Emergency itu artinya mobil kita sedang berkendara dengan bahan bakar darurat atau bahan bakar cadangan yang ada di tangki mobil ini itu sendiri. Dan kalau teman-teman perhatikan di indikator bahan bakar ini ada gambar nozzle bensin ya, ada gambar nozzle pengisian bahan bakar, dan di sebelahnya ada segitiga kecil, di mana segitiga kecilnya merujuk ke arah kiri. Artinya apa? Di Honda Mobilio ini tutup tangki pengisian bahan bakarnya berlokasi di sebelah kiri dari mobil ini sendiri. Nah, ini adalah langkah pertama P yang bisa kita lakukan sebelum kita mulai berkendara. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, Honda Lovers, tadi kita udah bahas tentang P atau petrol. Sekarang kita mau bahas O atau oil. Kita lakukan pemeriksaan terhadap oli yang ada di mobil ini. Nah, oli yang kita bisa lakukan pemeriksaan secara mandiri itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama minyak rem atau oli rem, dan yang kedua adalah oli mesin. Nah, teman-teman, untuk di oli rem, teman-teman bisa lihat di tabung secara visual seperti ini. Ini adalah tabung minyak remnya atau tabung oli remnya yang memiliki batas atas dan batas bawah, di mana apabila posisi dari oli rem kita berada di tengah-tengah antara batas atas dan batas bawah,
artinya kita memiliki volume oli rem atau minyak rem dengan kondisi level yang aman. Nah, berikutnya terkait dengan O adalah kita lakukan pemeriksaan terhadap oli mesin, di mana oli mesin teman-teman bisa lakukan pemeriksaan dengan cara menarik tuas dipstick. Ini teman-teman dipsticknya yang ini, yang warnanya orange. Ini tinggal ditarik aja ke atas. Nah, cara untuk memeriksanya adalah setelah ditarik, teman-teman siapkan tisu, lalu teman-teman bisa lap. Untuk membersihkannya, dilap dulu sampai bersih, lalu teman-teman tancapkan lagi ke tempatnya. Setelah ditancapkan, langsung kita tarik, dan volume atau level ketinggian oli langsung terlihat di sini. Nah, dia memiliki dua buah titik bawah dan titik atas, dimana apabila oli kita berada di tengah-tengah batas bawah dan batas atas, artinya mesin kendaraan kita memiliki volume atau kapasitas oli yang dalam kondisi cukup. Itu adalah terkait dengan pemeriksaan oli. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan oli, P-nya tadi petrol udah, O oilnya udah, kita lanjut W, water. Kita periksa liquid atau cairan yang ada di mobil ini. Nah, cairan yang kita bisa periksa secara mandiri, yang pertama adalah cairan wiper. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini, di tabung yang tutupnya warna biru ini adalah tabung untuk pengisian air wiper atau pembilas kaca, pembersih kaca. Teman-teman bisa melakukan pemeriksaan secara visual dengan melihat level ketinggian dari air yang ada di tabung ini sendiri, seperti itu. Dan W berikutnya adalah terkait dengan pendingin mesin atau bahasa sehari-harinya air radiator. Nah, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan air radiator dengan melihat kondisi atau jumlah cadangan air radiator yang ada di tabung reservoir atau tabung cadangan, di mana posisinya untuk di unit Honda Mobilio ini posisinya ada di balik radiator itu sendiri. Ini kalau teman-teman lihat, kameranya bisa di zoom di yang saya tunjuk ini. Ini adalah tabung reservoir cadangan untuk menyimpan cadangan air radiator. Dan teman-teman jangan pernah sekali-sekali membuka tutup radiator yang warna merah ini. Nih, di sini aja kan udah ditulis tuh, awas bahaya, jangan dibuka waktu panas. Nah, itu betul banget teman-teman, dimana tutup ini jangan pernah sekalipun dibuka kalau kondisi mesinnya lagi panas. Kenapa? Karena ketika kita lagi buka, kondisi mesinnya lagi panas dan kita paksa untuk buka tutup ini, ada potensi untuk air yang ada di dalam radiator ini untuk nyembur keluar, dan itu airnya adalah air yang sudah bersirkulasi di mesin dan memiliki temperatur yang sangat panas. Dan teman-teman, tips dan trik terkait dengan W atau water ini sendiri, untuk air wiper, tolong untuk pengisian wipernya jangan diisi dengan dicampur sabun. Jadi itu jangan sekali-sekali dicampur dengan sabun. Dan untuk di air radiator mohon diisi dengan water coolant dan jangan diisi pakai air keran biasa. Nah, Honda Lovers, untuk air wiper ini kenapa tidak boleh diisi dengan menggunakan air sabun atau dicampur dengan bahan pembersih yang seperti sabun yang kita bisa gunakan sehari-hari? Karena sebenarnya ada potensi untuk menyumbat nozzle dari penyemprot cairan wiper ini sendiri apabila kita mencampurnya dengan beberapa bahan yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti sabun mandi atau sampo yang berbentuk cairan. Itu berpotensi untuk menyumbat nozzle-nya. Dan apabila teman-teman mau melakukan pengisian terhadap air wiper, teman-teman bisa gunakan cairan khusus untuk melakukan pengisian terhadap wiper itu sendiri yang banyak dijual di pasaran, seperti itu. Dan untuk radiator, teman-teman bisa gunakan cairan yang namanya engine coolant, dimana jangan sekali-sekali teman-teman menggunakan air keran biasa, atau bahkan kalau mitos-mitos yang beredar di masyarakat kan teman-teman bisa gunakan katanya air mineral aja diisi air dari galon apa air dari botolan diisi ke radiator ini. Itu hal yang tidak benar ya teman-teman, itu hal yang kurang tepat, karena sebenarnya di dalam pengisian radiator ini sendiri itu diwajibkan untuk menggunakan cairan engine coolant. Kenapa kita tidak boleh melakukan pengisiannya dengan menggunakan air mineral atau air biasa? Karena dengan mengisi air mineral dan air keran biasa itu berpotensi untuk menimbulkan karat di dalam sistem radiator mobil ini sendiri, seperti itu. Itu tadi terkait dengan P petrol, O oil, W water. Sekarang kita bicara E atau electricity.
Nah, sebelum kita memastikan kita bisa berkendara dengan aman, kita periksa juga elektriknya juga. Yang paling utama di mobil ini, teman-teman, paling mudah bisa periksa sistem akinya. Nah, seperti di mobil ini, posisi akinya untuk di Honda Mobilio ada di sebelah kanan bagian depan yang ditutup dengan cover warna merah untuk kutub positifnya. Untuk beberapa model aki, ada yang memiliki indikator daya baterai atau daya aki yang ada di akinya itu sendiri. Dan apabila beberapa model ada yang warnanya menunjukkan indikator warna biru, ada yang menunjukkan warna merah. Apabila indikatornya menunjukkan warna biru, artinya akinya memiliki tegangan atau daya listrik yang cukup untuk menstart mobil ini. Apabila warnanya udah berubah jadi kuning atau jadi merah, artinya teman-teman perlu segera untuk melakukan penggantian terhadap unit baterai atau aki dari mobil ini sendiri. Nah, berikutnya kita bicara terkait dengan R atau rubber. Nah, ini rubber ini asik, teman-teman. Kenapa? Karena kita harus melakukan pemeriksaannya dengan melihat secara visual langsung di bannya. Di sini bannya udah saya belokin ya, teman-teman. Bannya udah saya belokin. Nah, di ban ini sebenarnya unik, teman-teman. Ada yang namanya TWI atau Tread Wear Indicator, atau bahasa yang paling mudahnya adalah indikator keausan ban. Nah, kameramen bisa bantu nih, zoom ke bagian ini nih. Nih, teman-teman, di ban Honda Mobilio ini ada nih, kalau teman-teman perhatiin, segitiga yang menghadap ke atas. Nah, ini adalah lokasi dari TWI atau Tread Wear Indikatornya. Dimana kalau kita merujuk tarik garisnya ke tengah ban, nih, di tengah-tengah ban ini ada kayak sejenis tonjolan yang keluar ya, yang tidak rata sama tapak ban yang paling dalam. Nah, itu adalah TWI atau Tread Wear Indikatornya. Dimana kalau ban ini ketebalannya sudah menyentuh atau sama dengan Tread Wear Indikator ini, artinya ban kita udah perlu segera diganti. Kenapa? Karena artinya ban kita sudah tipis, ulirnya atau bahasa sehari-hari kembang bannya udah tipis, udah rata, udah sama seperti batas ketinggian minimum untuk safety ketika kita menggunakan ban mobil ini. Dan sedikit tips dan trik lagi, teman-teman, dalam penggunaan atau perawatan dengan ban ini sendiri, jangan lupa untuk memastikan tekanan angin bannya sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh perusahaan atau ATPM. Nah, dimana untuk di unit Honda Mobilio ini, keterangan untuk tekanan ban idealnya sudah ditempatkan di pintu depan. Teman-teman bisa buka, lalu di sini ada stiker. Nih, teman-teman langsung bisa lihat di sini ada stiker dalam satuan KPA atau PSI. Dimana di sini kalau di Mobilio, ban depannya tekanan anginnya minimal 32 PSI. Dengan, kalau di sini ada gambar orang nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan 5 orang plus beban, tekanan ban depannya harus 32 PSI. Dengan 7 orang plus barang, tekanannya juga 32 PSI. Di bagian belakang, 5 plus barang, tekanan 32. Lalu 7 plus barang, tekanannya 43 PSI maksimal. Artinya kalau tekanan ban teman-teman, tekanan angin ban teman-teman melebihi dari angka tersebut, artinya berpotensi untuk meledak. Dan apabila teman-teman tekanannya kurang dari angka tersebut, artinya berpotensi untuk menghambat laju dari kendaraan ini sendiri. Dan teman-teman, untuk pengisian udara atau angin yang ada di ban mobil pada umumnya, sekarang sangat direkomendasikan untuk menggunakan angin berjenis nitrogen. Dan apabila teman-teman dalam keadaan darurat harus melakukan pengisian angin dengan menggunakan angin biasa ya, dari kompresor gitu di SPBU, diisi pakai kompresor biasa. Apabila teman-teman udah menemukan pengisian nitrogen, teman-teman bisa langsung kuras anginnya, jangan ditambahin tapi langsung dikuras dengan pengisian nitrogen dari kondisi bannya tanpa tekanan, sehingga untuk memastikan bahwa 100% yang ada di dalam ban ini adalah terisi dengan nitrogen. Itu adalah terkait dengan metode power. Nah, Honda Lovers, demikianlah tips dan trik dari kami terkait dengan safety driving, persiapan berkendara dengan metode power. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua
untuk semakin menyadari betapa pentingnya keselamatan berkendara diterapkan dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama ketika kita sedang mengendarai kendaraan kita. Saya Hari pamit undur diri, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam safety driving.